Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Transaksi emas terutama daya beli di sejumlah toko emas di Aceh Tamiang sepi sejak harganya melonjak. Ribuan santri dari sejumlah pesantren modern dan tradisional Aceh Tamiang mengikuti peringatan Hari Santri Nasional. Seorang perajin rotan di Kota Langsa terus mendedikasikan diri menekuni kerajinan rotan warisan keluarganya. Seorang perajin kerajinan rotan di Kota Langsa masih setia menekuni pekerjaannya. Usaha kerajinan rotan yang ditekuni sejak tahun 1990-an hingga saat ini masih setia dilakoninya. Perajin kerajinan bernama Julian masih setia menekuni pekerjaan merajut rotan saat banyak produk rotan bermesin menyerbu pasar. Kerajinan rotan seperti perabot tetap diandalkan keterampilan tangan untuk menghasilkan berbagai kerajinan rotan yang bernilai seni. Setiap hari, Julian bekerja di bengkel kecil di sekitar Tugu Kota Langsa. Ia menganyam rotan menjadi kursi, meja, atau pernak-pernik rumah tangga. Merancang produk berukuran besar, Julian mampu menyelesaikan dalam waktu sekitar 3 hari. Sedangkan untuk kerajinan kecil bisa dihasilkan 3 unit dalam sehari. Untuk bahan baku, Julian mengandalkan suplai rotan dari pemasok lokal yang masih mudah didapat. Hal ini membuatnya tetap bisa produksi secara rutin meskipun menggunakan peralatan yang sederhana. Ini seperti perhiasan ke lampu, ayunan anak-anak ya kan, mainan kuda-kudaan, kursi ada juga, cuman itu permintaan lah kalau kursi ya. Pekerjaannya 2 hari sama finishingnya lah. Kalau untuk daerah sini bahan baku yang utama masih ada gitu, cuman yang sebagian juga dari Medan apanya. Kalau dari segi apanya banyak peminatnya sebenarnya. Masih tadi ya mungkin karena bahan baku itu sulit, jadi harganya pun agak ini ya. Dalam pemasaran, Julian mengaku masih mengandalkan penjualan secara langsung atau luring karena belum terbiasa menggunakan teknologi untuk pemasaran secara daring. Untuk harganya bervariasi, mulai dari 50.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan tingkat kesulitan pembuatannya. Menurut Julian, produk rotan masih memiliki banyak peminat, namun karena bahan baku cenderung mahal dan proses pembuatannya memerlukan ketelitian, harganya jadi lebih mahal. Meskipun demikian, usaha yang sudah berjalan lebih dari 3 dekade ini tetap bertahan berkat kualitas dan kepercayaan pelanggan. Ketekunan Julian menjadi bukti bahwa kerajinan rotan masih mempunyai tempat di tengah perkembangan zaman. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Kayu dengan rotan kan. Medan biasanya ya kalau di Medan. Pantai Pulau Rukui, Kampung Alur Nunang, Kecamatan Banda Mulia, Aceh Tamiang, mulai dilirik para wisatawan. Objek wisata pantai yang tersembunyi ini mulai ramai dikunjungi meski harus menempuh perjalanan jauh dari pusat kota Kuala Simpang, ibu kota Aceh Tamiang. Perjalanan ke lokasi sekitar 1 jam tidak menjadi masalah lantaran sepanjang perjalanan ditemani pepohonan yang rindang, sehingga Pantai Pulau Rukui menjadi salah satu lokasi wisata favorit pengunjung. Keindahan pantai dipadu dengan rindangnya pepohonan membuat pengunjung betah untuk berlama-lama. Mereka juga bisa mandi di pantai yang landai dan aman.
Saat ini kami sedang berada di pantai Pulau Rukui, Aceh Tamiang. Suasananya indah, asik, seru untuk berliburan bareng keluarga. Sering. Kadang kalau misalnya libur, kemari bareng keluarga. Pengunjung juga dapat menikmati makanan sambil berteduh dan mengawasi anak-anaknya mandi. Pengunjung memilih berwisata ke pantai ini karena viral di media sosial. Sering karena deket, jadi ya bolak-balik aja kalau lagi bosan gitu. Toilet mungkin masing-masing gede orang jualan gitu kan. Tapi kalau jalan udah lumayan bagus, bisa masuk mobil juga. Biasanya tuh bakar-bakar kan sambil piknik sama keluarga. Bagi Anda yang suka wisata pantai, tak salahnya mencoba singgah pantai Pulau Rukui di Aceh Tamiang. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Warga Aceh Timur memiliki tradisi lomba layang-layang usai panen padi, tak terkecuali di Kecamatan Nursalam. Turnamen yang dinamai Gelayang Tunang berlangsung di lapangan bola Gampung Matang Selemak, Kecamatan Nursalam. Ratusan peserta layangan memadati lapangan untuk mengikuti Gelayang Tunang tingkat Kabupaten Aceh Timur. Sebanyak 285 peserta ambil bagian dalam Gelayang Tunang ini. Meski bernama lomba, para peserta bukan sekadar menjadi juara, melainkan ingin berkumpul sesama penghobi layangan. Lomba ini sekaligus menguji keunggulan layang di lapangan terbuka. Acara ini akan kita selenggarakan lebih kurangnya 10 hari. Karena dengan jumlah peserta yang begitu banyak, yaitu mencapai 285 peserta. Acara ini melibatkan seluruh peminat giat budaya permainan tradisional, yaitu Gelayang Tunang yang mencangkup wilayah Kabupaten Aceh Timur. Bermain layang sudah menjadi tradisi. Acara ini melibatkan hampir semua pecinta Gelayang Tunang di Aceh Timur yang berhadiah uang tunai hingga puluhan juta rupiah dan trofi. Kita ini kan orang Aceh yang pada umumnya hobi main layangan. Jadi ini layangan merupakan permainan musiman yang sudah turun-temurun dari masa orang-orang tua kita dulu. Setiap habis masa panen, maka akan diadakan permainan layangan. Cuma sekarang sudah ada peningkatan ke arah yang lebih positif untuk membuat pertandingan, kalau istilah dalam bahasa Aceh, tunang layang. Melalui Gelayang Tunang, diharapkan pemuda lebih kreatif dan terhindar dari pengaruh judi daring. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.